Orang-orang yang rentan murtad itu seperti apa, Ustaz? Karena kalau kita lihat sekelas ustaz saja ada yang murtad katanya. Artinya dia sudah jadi ustaz. Baik. Ayo ikhwan, kita katakan seperti ini. Yang pertama, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di dua jari di antara jari-jari Ar-Rahman, yaitu Allah. Yuqallibuha kaifa sya'. Allah membolak-balikannya sesuai apa yang Allah inginkan. Allah membalik-balikannya sesuai apa yang Allah inginkan. Jadi kita katakan, kalau misalkan ada ulama, kita katakan ada ulama yang dulunya ulama sangat paham hadis, bahkan dia hafal Al-Quran, ternyata apa? Dia murtad. Ada yang paham fikih, paham dalil, banyak hadis dia hafal, tapi ternyata dia murtad. Kita katakan ya, dan itu ada. Kok bisa? Kita katakan Allah lah yang membolak-balikan hati. Allah lah yang membolak-balikan hati. Kalau Allah membolak-balikan hati, karena fitnah dunia ini sangat besar. Fitnah-fitnah atau ujian-ujian dari agama lain pun sangat besar. Kata Rasulullah SAW, "Badiru bil a'mal qita'an fitanan." Bersegeralah kalian untuk beramal, dia fitanan, sangat banyak fitnah. Qita'il lailil muzlimah, seperti potongan malam yang sangat gelap. Artinya fitnah itu tidak terlihat. Fitnah itu sangat banyak. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seorang beriman, di waktu sore dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia beriman, di waktu pagi ternyata dia kafir. Ya. Yabi'u dinahu bi syai'in minad dunya, bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi sesuatu bagian dari dunia. Maka kita berhati-hati ya ikhwan, jangan sampai fitnah dunia ketenaran. Kalau kamu ingin menjadi orang hebat, orang terkenal, kami akan dudukan kamu begini-begini, akhirnya terpengaruh masuk ke dalam agama lain. Atau gara-gara wanita, kisah yang sangat ma'ruf ya, kalangan penuntut ilmu, ada muadzin melihat seorang ahli kitab yang sangat cantik, maka diberi syarat kamu harus masuk Kristen. Akhirnya dia masuk ke dalam agama itu, belum menikah, mati, jatuh dari mana? Jatuh dari tempat yang tinggi atau mati gara-gara apa lupa saya. Akhirnya apa? Tidak jadi menikah, tidak mendapatkan kenikmatan wanita itu, tapi dia mendapatkan kerugian yang sangat besar apa? Meninggalkan agama Islam. Padahal muadzin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berazan. Kemudian yang lainnya banyak. Jadi kita katakan hati seseorang sangat mungkin berbolak-balik. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikkan hati, sarrif qalbi fi ta'atik, ya, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikkan hati, kokohkanlah, palingkanlah hatiku pada agama. Jadi apa? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membaca doa seperti ini. Karena hati kita ini lemah. Ingat, hati manusia ini lemah. Oleh karena itu ya ikhwan, bagaimana agar kita bisa terhindar dari ini? Pertama, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah. Kemudian berkawanlah dengan orang-orang yang beriman, yang tidak cinta dunia, cinta Allah dan hari akhir, dan dia tidak cinta kepada dunia, maka mereka insya Allah tidak akan menjerumuskan ke dalam jurang kebinasaan. A'udzubillah minan nar. Oleh karena itu ya ikhwan, mari terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Tidaklah ada seorang yang meminta untuk dimasukkan surga sebanyak 3 kali kecuali akan masuk surga. Begitu pula tidak ada yang berlindung dari neraka sebanyak 3 kali kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hindari dia dari neraka. Allah alam bis-shawab.